Action. Maaf, dengan Bapak siapa, Pak? Saya Bapak Tamim Pardede. Oke, Pak Tamim Pardede, menurut Anda, pendapat Anda, sejauh mana Anda melihat soal reklamasi ini? Atau paling tidak apa pendapat Anda soal reklamasi ini? Reklamasi itu sah-sah saja. Karena reklamasi itu merupakan salah satu bentuk pembangunan fisik. Jadi apa salahnya? Tidak ada salahnya sama sekali. Jadi dengan kata lain bahwa posisi Ahok di sini sebagai gubernur, sebagai pelaksana undang-undang hari ini itu tidak melanggar satu aturan pun. Ahok sebagai gubernur tidak ada satu peraturan pun yang dilanggar dia. Tidak ada satu perundang-undangan pun yang dilanggar dia. Dia sudah benar selaku seorang gubernur. Nah, terus apakah salah juga terhadap teman-teman aktivis yang meneriakkan tolak reklamasi ini di jalan ataupun di depan istana atau dimanapun itu di seluruh Indonesia? Ini yang perlu dipertanyakan, aktivis ini menolak reklamasi atas dasar apa? Oke, Kalau menolak reklamasi contoh atas dasar pertimbangan kerusakan alam atau apa. Ini menolaknya atas dasar apa? Dari sebagian teman-teman aktivis, mereka menganggap bahwa reklamasi ini sangat-sangat tidak sesuai dengan soal eksploitasi alam. Ini sangat merusak ekosistem laut misalkan, atau bahkan AMDAL-nya pun tidak diperhitungkan. Ekosistem laut yang mana yang bisa dirusak oleh reklamasi? Tidak akan bisa. Kalaupun rusak, di situ kerusakan itu hanya terjadi dalam 1 tahun. Setelah itu bangunan terendam air selama sekian lama, dia akan kembali lagi pulih. Nggak ada alasan itu. Oke. Nah, terus seperti isu yang kita dapat bahwasanya reklamasi ini bangunan dari reklamasi ini tentunya akan dipasarkan di luar negeri. Bagaimana pendapat Anda? Itu letak kesalahannya Ahok. Saya tidak mengatakan gubernur, Ahok. Ada Ahok sebagai gubernur, ada Ahok saja. Nah, kesalahan yang dilakukan Ahok pada kasus reklamasi ini adalah kolonialisasi. Bukti daripada kolonialisasi adalah itu barang mau dibangun sudah diiklankan dulu di negeri seberang di sana, di negeri Cina. Bukankah pengiklanan sebuah properti atau sah-sah saja menurut hukum? Ya sah-sah saja. Terus kalau dalam perdagangan, ya kan. Tetapi kenapa harus diiklankan keluar sana? Kenapa tidak diiklankan di dalam sini dulu? Ada iklan? Kan bisa saja ini untuk menarik minat pariwisata, menambah omset pariwisata kita, devisa pariwisata kita. Itu bukan pariwisata, itu mengundang orang asing untuk masuk ke Indonesia, untuk menjadi bagian dari negeri ini, dari republik ini, untuk menjadi penjajah. Maksudnya Pak, bisa diperjelas? Orang asing, orang Cina sana disuruh datang ke Indonesia, beli bangunan di sini, beli properti di sini, tanam modal di sini, menjajah bersama-sama di sini. Itu kesalahannya Ahok. Bukan kemanusiaan. Ahok sudah sangat manusiawi. Orang gembel, miskin gitu kok, dikasih rumah sewa. Walaupun itu sewa, udah cukup bagus. Tapi kan bersih. Banyak dampak daripada penggusuran tersebut. Pertama, para warga kehilangan pekerjaannya. Itu alasan saja. Pekerjaan apa hilang? Loh, selama ini kan mereka nelayan. Ya, mereka di rumah sewa bisa tinggal di rumah sewa. Mau kerja ya tinggal datang naik sepeda kayak naik angkot kayak, atau minta Ahok untuk disediakan bis. Tidak, itu tidak alasan. Yang itu udahlah, buanglah pikiran itu jauh-jauh. Sangat tidak cocok mengangkat isu kemanusiaan kah, isu kerusakan alam kah, itu tidak logika dan tidak ilmiah. Yang paling masuk akal, kesalahan Ahok dalam hal ini adalah kolonialisasi bangsa Cina terhadap bangsa Indonesia dengan diiklankannya barang tersebut di sana, tidak di sini loh ya. Kalau dia mau iklankan di sini. Emang di Indonesia kekurangan orang kaya? Banyak orang kaya di negeri sini. Tapi memang karena ada tujuan untuk mengkolonialisasi, maka terjadilah itu.
Tapi kan bisa saja ini itu proses. Masa hari ini belum diiklankan di dalam negeri karena itu masih dalam proses. Untuk sementara ini diperkenalkan dulu ke luar negeri karena bangunannya sendiri belum jadi. Lah, sedangkan bangunannya sendiri belum jadi di dalam negeri, kenapa kok harus diiklankan di luar negeri? Lebih pantas di sini dulu. Ayo, logika pikirnya begitu dong. Kalau memang ini belum jadi, biasa tuh tanah, kita jual tanah. Nanti ada yang mau pesan bentuknya seperti apa, silahkan. Tapi kenapa kok harus diiklankan di sana, di negeri Cina lagi? Kenapa nggak di Belanda? Kenapa nggak di Amerika? Kenapa nggak di Australia? Emang di Cina doang orang kaya? Tidak. Karena Agung Sedayu, Ahok, dan negeri Cina itu adalah 3 serangkai. Paham nggak? Tapi kan pada posisi ini sekali lagi saya tekankan bahwa Ahok ini kan cuma pelaksana undang-undang. Pelaksana undang-undang. Iya, dia sebagai gubernur bahwa dia hanya pelaksana undang-undang. Bisa jadi. Nah, terus yang kedua bahwa yang mengiklankan ini kan bukan dari pihaknya Ahok. Dia bukan sebagai marketing sebuah perusahaan. Yang mengiklankan? Yang mengiklankan properti ini. Karena Ahok sendiri bukan seorang marketing sebuah perusahaan. Ya tapi Ahok memuluskan bisnis pengusaha itu. Udah bullshit udah buang itu. Ahok dengan Agung Sedayu sudah ada kerjasama. Tapi kan pada prinsipnya begini. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang properti atau manapun yang namanya perusahaan itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah dalam hal pengiklanan atau penawaran barang kepada siapapun. Nah, artinya Ahok di sini kan tidak terlalu. Saya berpikir saya bukan penggemar Ahok, cuman saya melihatnya bahwa tidak tepat juga hari ini kalau kita mendengung-dengungkan bahwa Ahok bersalah, ganyang Ahok gitu loh. Loh, dalam hal kolonialisasi Ahok bukan bahkan bersalah, dia penjahat. Ya kan, bukan hanya bersalah. Ini bukan hanya sekedar kesalahan yang dilakukan Ahok, ini kejahatan. Kejahatan terhadap etnis tertentu. Buka mata kalian. Jadi buang itu isu kemanusiaan itu nggak ada tuh, bullshit. Patah itu secara hukum itu nggak berlaku tuh, dinyatakan batal. Kerusakan alam dinyatakan batal. Apa yang dirusak oleh tumpahan semen? Tidak ada. Emang buat pelabuhan tuh dulunya bagaimana? Kan sama. Ya kan? Dalam berapa lama kemudian dia akan menjadi bagus lagi. Itu gak masalah. Yang benar di sini kolonialisasi yang dilakukan oleh Ahok. Bukan gubernur, Ahok. Nah, selaku gubernur dia sudah benar. Tetapi selaku Ahok dan Agung Sedayu dan orang Cina terhadap pribumi yang namanya bangsa Indonesia, dia salah besar. Itu adalah penjajahan. Nah, statement terakhir nih. Apa solusi buat yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini? Solusi. Jangan harapkan pemerintah memberikan solusi karena terlalu bodoh pemerintah kita ini. Pemerintahan kita ini, saya salah lagi ngomong. Bukan pemerintahan, nggak ada pemerintahan yang memerintah negara ini rakyat. Pemerintahan. Jokowi itu bukan pemerintah. Jokowi itu kepala kulinya rakyat. Pemerintahnya ya rakyat. Jadi jangan sok-sokan jadi pemerintah. Jadi tidak ada penyelenggara negara, itu lebih tepat. Oke, kita rubah. Penyelenggara negara apa yang seharusnya dilakukan saat ini? Penyelenggara negara di screening mereka. Penyelenggara negara Satuan Republik Indonesia seluruhan, baik TNI, Polri atau pegawai negeri, di screening apakah mereka Pancasilais, apakah mereka nasionalis, atau sebaliknya mereka adalah pendukung komunis dan antek asing. Dan alat screeningnya harus jelas menggunakan Pancasila. Berani nggak penyelenggara negara di screening seperti itu? Kalau ketahuan mereka adalah bukan nasionalis dan bukan Pancasilais, gorok lehernya. Berbahaya itu, pengkhianat, udah halal darahnya dibunuh nggak apa-apa. Seperti kita membunuh PKI dulu, memang harus dibunuh. Cut.